Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit? Sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga mau menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Karena itu ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ini bukanlah sebuah perpisahan dengan kita, umatnya, sebab justru ia mau menyatakan kehadirannya ke tengah-tengah kita sampai selamanya. Dengan perantaraan Roh Kudus, Dia tetap akan selalu membimbing kita, menuntun kita, memberikan peneguhan kepada kita. Karena itu, marilah di awal perayaan syukur ini, kita siapkan hati kita. Kita sadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya,
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, lalu keluhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah lahir di Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah lahir
Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas taktanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah lahir di Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hallelujah.
kuasa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan menjadi saat Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia berkuasa atas maut dan Dia memberikan penebusan kepada kita manusia. Dia melepaskan kita dari belenggu dosa kita, dan Dia mengangkat kembali derajat kita sebagai anak-anak Allah. Dia kembali meneguhkan kita bahwa dengan pembaptisan kita adalah orang-orang yang disatukan di dalam satu persekutuan dengan Dia. Karena itu jangan lagi ada yang terpisah. Peristiwa kebangkitan ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa Dia betul-betul adalah Allah yang hidup,
Dia telah berkuasa atas maut dan Dia memberikan penebusan kepada kita. Saat ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan. Perayaan kenaikan Tuhan mau menunjukkan kepada kita iman kita akan Tuhan yang dipermuliakan. Ketika Dia bangkit, Dia membaharui kita, dan dengan kisah pengangkatannya ke surga, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Kemuliaan Tuhan tampak atas diri Kristus itu. Karena itu, kita juga diharapkan diangkat, dimuliakan juga bersama dengan Dia. Karena itu, pada saat Yesus terangkat ke surga, sebelum Dia terangkat ke surga, Dia memberikan nasihat kepada para murid untuk melanjutkan memberitakan Injil ke segala penjuru. Kita diberi tugas untuk melanjutkan tugas perutusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengutus kita supaya kita terus-menerus menjadi saksi akan kebenaran, akan pernyataan kehadiran Tuhan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan diangkat ke surga dan Dia dipermuliakan, berarti Dia juga secara terbuka mau memancarkan kemuliaan yang sama kepada kita untuk terus-menerus memandang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita. Perpisahan dengan para murid ketika Dia diangkat ke surga bukan mau menunjukkan bahwa Dia sudah lepas dari kehadirannya di tengah-tengah mereka, para kehidupan para murid, tetapi justru Tuhan mau menyatakan bahwa Dia akan mendampingi kita sampai akhir hayat, sampai akhir zaman dengan perantaraan Roh-Nya. Ada Roh penghibur yang akan selalu menuntun kita, yang akan selalu membuka mata kita untuk melihat bagaimana karya penyelamatan Tuhan itu terus-menerus hadir. Karena itu, Dia memberikan dorongan, memberikan semangat kepada para murid, kepada kita pengikutnya, untuk terus-menerus mewartakan Injil Tuhan ke segala penjuru. Kita diajak untuk terus-menerus memberikan kesaksian iman bahwa benar Tuhan itu telah bangkit kepada kita, Tuhan itu telah dipermuliakan, dan peristiwa kebangkitan ini adalah saat di mana Dia memang betul-betul membaharui kita semua, memberikan penebusan kepada kita, memberikan satu jalan keselamatan bagi kita, jalan yang mesti kita terus-menerus lewati, jangan sampai kita salah jalan lagi, tetapi kita memang terus-menerus mengikuti jalan yang Ia tunjukkan kepada kita. Dan di sini Tuhan bilang bahwa Dia akan menuntun, akan meneguhkan kita, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dia selalu akan menunjukkan tanda bagaimana Dia menyertai kita, membimbing kita. Jadi kalau kita ada mungkin kerinduan, keinginan mau memohon Tuhan, kira-kira kamu hadir dalam bentuk bagaimana, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan tanda bagaimana Dia hadir. Kalau kita mau cari tahu, Tuhan bagaimana supaya saya bisa memahami bahwa Engkau ada bersama saya sepanjang masa. Bagaimana saya bisa kenal bahwa Engkau masih tetap menguatkan saya di saat saya menderita. Tuhan pasti akan selalu menunjukkan tanda-tanda. Apalagi mereka yang memang dipilih secara khusus. Kita-kita yang diberikan tugas untuk melanjutkan karya perutusan. Pasti Tuhan akan selalu menuntun kita dan Dia akan selalu menunjukkan tandanya bagaimana Dia hadir. Karena itu, perayaan kenaikan Tuhan juga menjadi juga satu pengakuan iman kita bahwa Dia sungguh-sungguh dipermuliakan. Yesus yang bangkit itu diangkat dan dipermuliakan. Dan peristiwa pengangkatan Tuhan ini juga adalah saat di mana Tuhan juga mengangkat kita, manusia,
ke martabat yang sesungguhnya, bahwa dengan pembaptisan kita semakin diteguhkan. Kita diingatkan bahwa kita juga diangkat sebagai anak-anak Allah yang bersekutu di dalam satu persekutuan gereja yang kudus, Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Inilah yang mesti kita sadari, inilah yang mesti kita syukuri, bahwa kehadiran Tuhan ada berlangsung selama-lamanya. Walaupun dia diangkat ke surga, tetapi dia berjanji bahwa ada roh penghibur, ada roh yang akan selalu menuntun kita sebagai tanda bahwa dia menyertai kita sepanjang masa. Karena itu, teruslah kita bertekun di dalam perbuatan baik, teruslah memberikan jawaban nyata dalam kehidupan kita untuk mengikuti panggilan Tuhan ini, mengambil bagian di dalam tugas perutusannya. Pergilah dan wartakanlah Injil ke segala penjuru. Tuhan akan selalu menuntun kita, Tuhan akan selalu menguatkan kita, dan Dia akan selalu mendampingi setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga perayaan kenaikan Tuhan ini akan semakin menumbuhkan iman kita akan Tuhan, kita semakin percaya akan kehadirannya yang berlangsung sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan nyatakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita, telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantarannya kepada Bapa. Hendaknya umat menyahut, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur, serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putramu, kami diberi kesempatan menghadap takhta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu yang telah mendahului kami, memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti. Hidup kita jadi berarti, tiada lagi warna yang suram, jiwa raga telah bersinar, lalu syukur kita aturkan, dengan nikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, semesta alam sebab perkenan kami akan sampai tinggallah seluruh
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja Mulia yang mengalahkan dosa dan maut telah naik ke surga menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, kepala dan tubuhan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, ya datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini,
Meskipun Yesus pergi tinggal dalam hati, Ia kembali lagi seperti terjanji. Kita semua yakin di akhirat nanti Ia akan semakin dekat pada hati. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta besar, dalam cinta besar. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita saat ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya.